Halo Kaim Tong Kids, senang kembali bertemu dengan Lause di pertemuan hari ini. Kita mau buka pertemuan kali ini dengan doa dulu ya sebelum kita mulai pujian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan kami hari ini. Tuhan pimpin setiap kami, berikan hati sukacita kepada setiap kami agar kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah kids, kita mau nyanyi nih satu pujian hebat nih. Kita punya Yesus yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Kita nyanyikan ya, kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Betul ya adik-adik ya, Tuhan Yesus kita hebat, tidak ada tandingannya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke adik-adik, kalau kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan yang hebat, yang kuat, kita tidak perlu takut. Walaupun kita ada di tengah gelombang besar, kita ada di kapal, ada badai, kita tetap bisa tersenyum karena ada apa? Ada Yesus beserta kita. Kita mau nyanyi satu pujian, With Christ in the Vessel. Oke. Dalam perahu, di dalam kapal, di mana ada badai, tidak usah takut. Tersenyum karena ada Yesus beserta kita. Nah, kids, kita mau nyanyi satu pujian ya. Kalau tadi di dalam perahu, di dalam kapal, ada badai, kita tidak takut. Kita juga punya Tuhan yang selalu berjalan bersama kita. Kita mau nyanyikan pujian, aku sedang berjalan dengan Tuhanku. Dan bergandeng tangan dengan Tuhan, ada surga mulia beserta kita. Karena Tuhan selalu bergandeng tangan dengan kita. Kita nyanyi ya, aku sedang berjalan dengan Tuhanku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia yang kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku.
Wah, asik ya, kita selalu berjalan dengan Tuhan, ada sinar surga di hatiku. Jadi kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian, ajarku mengerti. Ketika mendengar firman Tuhan, kita berdoa, Tuhan ajar aku mengerti akan kasih Tuhan untuk setiap kita. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Oke adik-adik, duduk tenang, dengar firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, ya ketemu lagi sama Lause. Nah pagi ini Lause mau bawain firman Tuhan di KM Kids. Adik-adik, pagi ini tema yang Lause dapat adalah mimpi Yakub di Betel. Bahannya adalah Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Ayat hafalannya Mazmur 119 ayat 11. Adik-adik bisa buka nanti di Alkitab. Kita akan belajar sama-sama nanti di akhir cerita ini. Ya adik-adik ya. Adik-adik, beginilah ceritanya. Adik-adik pernah nggak ya adik-adik tuh bermimpi sesuatu ketika adik-adik tidur? Lause yakin pernah mengalami mimpi. Tapi kesempatan kali ini ya, di cerita Bapak Yakub ini ya adik-adik. Mimpinya ini bukan sembarang mimpi adik-adik ya. Yuk sebelum kita masuk cerita, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang ditabur ini tidak menjadi sia-sia. Dan Tuhan tolong supaya hati kami menjadi hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik masih ingat gak cerita minggu kemarin? Ya, Yakub harus pergi dari Berseba ke kota Haran. Sebab apa? Dia dikejar oleh Esau untuk adik-adik ya. Gawat adik-adik ya. Kenapa bisa gitu? Karena Yakub telah dianggap oleh Esau merebut apa yang menjadi haknya. Nah adik-adik ketika dia berjalan menuju ke Haran, adik-adik ya, Bapak Yakub ini sampailah di suatu tempat. Dan karena kelelahan dia hendak bermalam di situ. Nah, lalu ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala.
Lalu dia tidur membaringkan diri di tempat itu. Nah, ketika dia tidur lagi enak-enak ya adik-adik, lelap ya, maka dia bermimpi. Di bumi itu ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit adik-adik ya. Dan tampaklah di tangga itu banyak malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Lalu berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu." Adik-adik, Tuhan juga memberkati ya dalam mimpinya itu kepada Yakub bahwa keturunannya akan seperti debu banyaknya adik-adik. Bayangkan adik-adik ya, kalau keturunannya banyak seperti debu, kira-kira bisa dihitung gak banyaknya ya? Sangat sulit sekali ya adik-adik, cuman Tuhan yang tahu. Bahkan keturunannya Tuhan janjikan untuk terus mengembang ke sebelah kanan, kiri, timur, barat, utara, dan selatan. Dan Tuhan bilang, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan aku menyertai engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, tetapi tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Adik-adik, kalau Tuhan berjanji kepada seseorang, kepada diri kita, Tuhan pasti tetap akan tepati. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan adalah setia ya. Seperti dia kepada Bapak Yakub ini adik-adik ya. Sekalipun Yakub meninggalkan tanah Kanaan sebagai seorang pelarian, tapi Tuhan datang kepada Yakub. Nah adik-adik, bahkan bukan hanya itu, Tuhan menegaskan bahwa dia Allah yang setia, Allah yang menepati segala janjinya. Apa yang diucapkan kepada Abraham yang menjadi leluhurnya. Dan adik-adik melalui dialah, melalui Bapak Yakub ini semua bangsa akan diberkati. Nah adik-adik, beberapa penafsir itu ada yang menjelaskan bahwa tangga yang yang Bapak Yakub lihat ini dari bumi menuju ke langit ini, menuju ke sorga ini adalah digambarkan sebagai pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Yang kita kenal di dalam siapa adik-adik? Dalam Tuhan Yesus melalui karya keselamatannya di dunia ini. Adik-adik ya, Tuhan berjanji untuk melindungi Yakub, begitu juga Tuhan setia melindungi kita. Ya. Adik-adik, lalu Bapak Yakub ini kaget ya adik-adik, bangun langsung dari tidurnya. Lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Dengan gemetar adik-adiknya dia berkata, tempat ini sungguh dahsyat. Dan ini adalah tidak lain dari rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang sorga. Lalu keesokan paginya, pagi sekali Bapak Yakub ini mengambil sebuah batu ya adik-adik ya, yang dipakai dengan jadi alas kepalanya itu, lalu menjadikan itu sebagai tugu, lalu menuang minyak. Lalu dia menamai tempat itu Betel. Dulu nama kota itu apa adik-adik? Adalah Luz. Nah adik-adik, tidak sampai di situ aja adik-adik ya. Bapak Yakub ini bernasar, Tuhan, jika engkau menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, maka aku akan memberikan 1/10 daripada apa yang engkau berikan kepadaku. Wow, adik-adik ya. Adik-adik, kita bisa lihat di sini bahwa Yakub itu masih berpikir bahwa hubungan dengan Tuhan itu seperti dengan manusia. Seperti jual beli adik-adik. Padahal kalau Tuhan bilang adik-adik ya, hubungannya itu bukan seperti kamu mau enggak? Atau kamu setuju enggak? Enggak ya adik-adik ya. Kalau Tuhan yang menjanjikan, Tuhan itu tulus. Dan kalau Tuhan berkata, itu pasti benar adik-adik ya. Nah, bayangkan adik-adik ya, Yakub ini belum 100% percaya kepada Tuhan. Ya, makanya dia tetap mengucapkan sebuah nasar kepada Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, ini adalah cara pikir yang salah
ya adik-adik, bahwa Allah bisa menjadi Tuhan kita dan Allah menjadi relasi dengan kita. Itu hanya semata karena anugerah, bukan karena perbuatan, tetapi karena kasihnya kepada kita. Nah, adik-adik, ingatlah bahwa Tuhan sekali berjanji, Tuhan pasti menggenapinya. Adik-adik, sampai di sini ceritanya adik-adik ya. Adik-adik kita akan masuk beberapa pertanyaan dari Lause ya. Adik-adik simak pertanyaannya ya adik-adik ya. Nah ya pertanyaan yang pertama adik-adik ya. Yakub bermimpi tentang apa? Yaitu sebuah tangga yang dari bumi ke sorga dan ada malaikat turun dan naik ya. Dan Allah menyampaikan dan menegaskan kembali janjinya kepada Yakub. Apa yang ditunjukkan Tuhan kepada mimpi Bapak Yakub adalah satu, dia menyatakan diri bahwa Tuhan adalah dari leluhurnya Abraham, Ishak. Kemudian Tuhan berjanji untuk memberikan tanah yang ditempati Yakub menjadi tanah perjanjian. Yang ketiga, Tuhan meneguhkan perjanjiannya kepada Yakub bahwa apa yang dijanjikan kepada Abraham itulah yang akan terjadi kepada Yakub dan keturunannya. Dan Tuhan berjanji selalu menyertai Yakub dan memberkati seluruh keturunannya. Adik-adik, nah yang ketiga, apa arti kota Betel? Betel adalah rumah Allah, pintu gerbang sorga. Nah, apakah janji Yakub kepada Tuhan? Pertanyaan yang terakhir ya adik-adik ya. Bahwa Yakub akan bernasar, bersyukur, memberikan 1/10 dari berkat yang diterimanya. Artinya apa adik-adik? Bahwa kehidupan Bapak Yakub akan selalu memberikan yang terbaik kepada Allahnya yang setia. Nah adik-adik, jadi kita harus apa adik-adik dalam cerita ini? Kita harus menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janji-janjinya. Dan Tuhan mengenapi janjinya. Tidak tergantung dari sikap kita. Ya adik-adik, sekali Tuhan berjanji, pasti Tuhan tepati. Seringkali kitalah yang mengingkari janji kita kepada Tuhan. Ingat adik-adik, kalau Tuhan setia, maka kita harus serupa dengan segambar dengan Tuhan kita. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua adik-adik ya, yang bisa menjadi rema kita pada pagi hari ini adalah janji Tuhan yang terbesar sudah digenapi. Bahwa seluruh keturunan dari Yakub akan diberkati. Melalui siapa adik-adik? Melalui Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Ya, sehingga kita boleh berkata, Aba ya Bapa. Dialah Tuhan kita, penyelamat kita dan dia adalah Bapa kita. Oke adik-adik ya, sebelum mengakhiri ceritanya, Lause mau ajak kita sama-sama mempelajari tadi yang Lause bilang ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 11 yaitu dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Apa adik-adik sekali lagi? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Adik-adik ingatlah selalu kalau Tuhan menaruh janji kepada hidup kita. Kalau Tuhan memperkatakan itu di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik harus mempercayai itu. Supaya apa adik-adik? Jangan berdosa terhadap Tuhan. Ya. Adik-adik cerita kita sampai di sini. Kita tutup dalam doa ya. Tuhan terima kasih kami telah belajar dari Bapak Yakub. Bahwa kami seringkali tidak percaya seperti Bapak Yakub. Atau kurang percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Mempercayai janji Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu hidup terus dalam hidup kami. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh berbuah lebat. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran-Mu dan kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih buat hari ini. Ajar kami terus berpegang teguh kepada Tuhan. Tidak lirik kiri, tidak lirik kanan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, firman Tuhan sudah kita dengar. Adik-adik sudah mengerti. Kita nyanyikan satu lagu kembali yang di depan ya. Aku berjalan bersama Tuhanku. Kita menyanyikan lagu ini ya, diulang sekali lagi ya. Bapa, Tuhan, Allah kita selalu beserta kita. Ku berjalan bersama Tuhanku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia yang kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan berkati.